nih Kak. Nah, minggu ini kita akan memuji Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu dalam ibadah virtual sekolah minggu HKBP Pardamaian bersama kakak dan abang sekolah minggu di sini. Nah, kita akan ditemani oleh Kak Yerni Pasaribu, Kak Clara Batubara, Kak Mel Pamanulang, dan pastinya abang kita yang ganteng sebagai pemusik yaitu Bang Victor Situmorang. Nah Kak, saat ini kita memasuki minggu Rogate. Artinya apa ya Kak? Berdoa. Ya, artinya berdoa. Nah, tak menunggu lama nih Kak, kita mau memuji Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Adik-adik pasti semangat kan? Iya. Semangat dong Kak. Semangat dong Kak. Iya. Ayo. Yuk, Ayo, kita bangkit Kak, berdiri. Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke adik-adik sekolah minggu, kasih Yesus sangat besar bagi semua umat manusia. Untuk itu kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik sekolah minggu semua, kita mau memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Semua adik-adik sekolah minggu siapkan Alkitabnya. Ayo. Sudah selesai, sudah siapkan Alkitab. Kita mengangkat lagu pujian kita, Ku Buka Alkitab. Sama-sama kita nyanyikan semua ya adik-adik. Buka Alkitab, Lalu ku baca. srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca. srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah,
Adik-adik sekolah minggu, karena kita akan memulai ibadah, kita akan berdoa. Semua lipat tangannya ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami pada malam yang baru lalu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat bangun dan dapat menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah melalui ibadah sekolah minggu yang diadakan oleh guru-guru sekolah minggu melalui kebaktian live streaming. Bapa di surga, berkati para guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati juga adik-adik kami sekolah minggu Tuhan yang setia selalu mengikuti ibadah ini. Berkati juga orang tua mereka Tuhan yang sudah Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abang sekolah minggu kita, yaitu Bang Maju. Nah, untuk itu disiapkan hati, pikiran, dan Alkitabnya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Adik-adik terkasih, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Tuhan yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Secara khusus adik-adik kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah virtual pada saat ini. Berkati dan urapi kami semua untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Iya, abang yakin dan percaya bahwa adik-adik yang di rumah penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, dengan senyuman untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, abang yakin bahwa kita semua anak-anak terang, anak-anak kasih Kristus sudah mempersiapkan Alkitab kita masing-masing di dekat kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Bagi yang sudah bisa baca, kita akan baca. Bagi yang belum bisa membaca, abang akan membacakan kepada adik-adik yang di rumah
firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya ulangi, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya, sambil kita ikuti dan sambil kita dengar. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disampaikan oleh Kak Clara, Kak Melpa, dan Kak Yerni tadi di awal, bahwa nama minggu kita pada saat ini selalu dalam setiap yang membawakan firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik di rumah dan kepada kita semua, nama-nama minggu itu sesuai dengan nama minggu di gereja kita yang terdapat di dalam almanak kita KBP, bahwa minggu ini dinamakan dengan Minggu Rogate. Ya, Minggu Rogate yang bermakna atau yang artinya adalah berdoa. Ya, artinya apa? Berdoa, atau di dalam bahasa Batak dikatakan martangyang. Ya, sekali lagi dalam bahasa Batak dikatakan martangyang. Tertulis di mana, Bang? Tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12, ya. Yeremia pasal 29 ayat 12. Demikian firman Tuhan, adik-adik. "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Ya. "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik firman Tuhan hari ini di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20 itu adalah, topiknya adalah Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Ya, Yesus berkuasa di bumi dan di sorga, atau Yesus berkuasa di sorga dan di bumi, sama saja. Ya, intinya itu topik minggu kita pada Minggu Rogate ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah membaca, kita semua sudah mendengarkan, kita semua sudah memahami tentang firman Tuhan yang telah kita baca barusan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah peristiwa besar di mana Yesus bangkit dan akan naik ke surga. Ya, kalau kita kembali sedikit ke belakang, Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan dosamu. Bukan hanya dia mati di kayu salib, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit. Ketika dia bangkit, kita menang. Itulah arti daripada kita sebagai orang Kristen, bahwa Yesus Kristus yang kita puji, Yesus Kristus yang kita sembah, itu adalah Yesus Kristus yang hidup. Ya, dia hidup, dia bukan mati.
Yang kita sembah dan kita percaya bukan Yesus Tuhan yang mati, tetapi Yesus Tuhan yang hidup. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian peristiwa yang selanjutnya adalah yang akan kita peringati nanti sebentar lagi pada tanggal 13 Mei 2021 kita akan mengenang, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Bang, mengapai Yesus naik ke surga? Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Kita percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Kita masih menanti kedatangannya. Yesus menyediakan tempat bagi kita, bagi yang percaya kepadanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan kita Yesus itu. Sangat-sangat benar-benar luar biasa apa yang dilakukannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Apa yang dilakukannya adik-adik sangat-sangat luar biasa kepada kita umat manusia. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan, di dalam segala perkara, di dalam segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, masih 11 muridnya yang bersama-sama dengan dia masih ada keraguan-raguannya. Masih ada rasa gimana nanti kalau Yesus gak bersama kami lagi. Kayak mana hidup kami? Selama ini ada sesuatu kami bilang sama Yesus, kami bilang sama Tuhan Yesus, pasti akan terpenuhi dan terjadi. Tetapi bagaimana selanjutnya? Yesus langsung menjawab mereka, menjawab keraguan-raguan mereka. Jangan takut. Aku berkuasa atas bumi dan sorga. Aku tetap ada bagimu, walaupun aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sangat luar biasa. Yesus menguatkan hati daripada murid-murid Tuhan Yesus. Yang ke-11, karena pada saat peristiwa Yesus disalib, satu murid mengkhianatinya, yaitu siapa? Iya benar, Yudas Iskariot. Ya, makanya 11. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan hanya menguatkan hati daripada murid-murid yang ragu, Tuhan Yesus juga berpesan ada satu tugas yang harus dilakukan oleh para murid. Di mana tugas-tugas yang dilakukan, yang disampaikan kepada para murid-murid Yesus, itulah yang diteruskan sampai hari ini ke seluruh dunia. Ya, di mana itu Bang? Mari kita perhatikan. Sekali lagi Abang mau bacakan untuk kita di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, bahwa ini sebuah kalimat perintah yang harus dilakukan. Ya, pergilah kata Tuhan Yesus, bukan berarti diusir. Oh, bukan. Bukan itu maknanya, adik-adik yang di rumah. Atau adik-adik yang di manapun Anda berada pada saat ini yang menyaksikan tayangan kita ini. Perintah ini kita adalah sebagai penerus daripada bagaimana Yesus berkuasa. Bagaimana Yesus menyatakan dirinya kepada manusia. Bagaimana Yesus yang sangat luar biasa rela mati di kayu salib, yang seharusnya kita yang disalib karena dosa kita, tetapi karena kebaikan daripada Yesus, itu semua digantikan oleh Dia yang hidup. Wah, luar biasa adik-adik. Oh, sangat-sangat luar biasa. Bang,
kalau begitu luar biasanya Tuhan Yesus itu, kenapa para murid masih ragu? Ya, itulah iman kita kadang-kadang sebagai umat manusia belum sepenuhnya kuat. Kadang-kadang kita sudah yakin, tapi tiba-tiba mau kita getar, mau kita ragu lagi, mau kita kayak mana betulnya ini, kayak mananya gitu. Kadang-kadang ketakutan kita takut. Kadang-kadang sesuatu yang benar pun yang udah disampaikan sama kita, dibilang benar pun, kadang-kadang kita pun masih ragu, betul yang dibilangnya itu, nanti hanya ngomong-ngomongnya aja itu, gak betul itu. Kadang masih ragu kita, padahal udah pasti itu benar. Udah dibilang jangan dekat-dekat sama api itu, nanti kalau kamu dekat-dekat sama api itu, nanti tanganmu terbakar. Ya udah, mana ada itu, terakhir terbakar tangannya, baru dia oh iya bener ya, bener ya kata abang itu tadi ya, maunya tadi kita jangan main dekat-dekat api ini, rupanya jadi terbakar, jadi terbakar, tangan kita jadi panas. Hal-hal yang kecil aja. Disuruh mama nyuci piring, nah pelan-pelan angkat piring itu ya, itu kaca. Sok-sokan lah kita, piring ada 4, kita pegang satu tangan, udah tangan kita kecil, kita nggak pegang kuat satu tangan, tiba-tiba terlicin jatuh, pecah. Kena marah, ya iya. Sudah disampaikan, hati-hati angkat piringnya, itu piringnya piring kaca. 2 tangan buat, pegang yang erat supaya jangan jatuh. Sama ketika kakak kita ngepel, dibilang jangan dulu lewat ya, kakak lagi ngepel, nanti jatuh licin. Udah lewat aja, keteplak katanya. Sakitlah pantatnya, nangislah dia. Kenapa kau? Iya sakit kali pantatku, jatuh aku, kan dibilang kakak tadi. Jangan, kita kadang-kadang sesuatu yang benar pun, yang udah tiap hari kita lihat pun, kita pun masih susah untuk percaya. Maka firman Tuhan pada minggu Korogate ini mau mengajari kita bersama, mulailah kita percaya akan hal-hal yang benar. Jangan kita percaya kepada hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang salah. Tidak ada seseorang mengarahkan kita atau mengajari kita ke hal-hal yang tidak benar atau yang salah. Tapi kita selalu diarahkan untuk tahu tentang hal-hal yang benar. Udah dibilang kalau lampu merah itu berhenti. Bukan lampu merah kamu tutup mata kamu jalan, itu salah. Tiba-tiba dari arah berlawanan lewat kendaraan, ya udah jadi terjadi kecelakaan. Kalau ketika lampu merah berhentilah di garis yang sudah diatur. Ketika lampu hijau ya jalan. Tiba-tiba kamu datang dari arah yang berlawanan udah lampu kuning, ya pelan-pelan, jangan asal gas. Bagi adik-adik kami yang udah mulai-mulai remaja, yang udah mulai-mulai agak-agak lasak, dia udah mulai-mulai ada motor orang tuanya, kadang-kadang mau coba-coba dipakainya kan. Jangan karena kamu lihat misalnya Sucok enak kali dia naik sepeda lepas tangan, sok-sokan. Nah bawa sepeda lepas tangan, gejeblang katanya. Terciumlah dengan aspal itu kaki, tangannya sama kepalanya. Untung gak kenapa-kenapa kali. Kayak saya dulu ya kan, sok-sokan, mantap kali dia bisa naik sepeda lepas tangan ya kan. Coba-coba lepas tangan, ya udah jatuh, gak seimbang. Ya, jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mulailah kita mencoba untuk percaya akan hal-hal yang benar. Apalagi bang, supaya kita benar-benar atau mengurangi lah bang kira-kira keraguan kita tentang kuasa Yesus itu. Satu yaitu keep pray, tetap berdoa. Jangan pernah kita lupakan berdoa, karena doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Doa itu adalah besar kuasanya. Saat kita berusaha untuk berdoa kepada Tuhan, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, coba untuk kita sabar menanti, ya.
Kalaupun belum dijawab Tuhan doanya, sabar menanti. Mungkin belum sekarang. Sabar kita menanti. Janjinya iya dan amin, dan tidak ada satupun doa kita yang tidak didengar oleh Tuhan. Dia akan menjawab indah pada waktunya. Berdoa kita. Itulah untuk membuang segala keraguan-raguan kita tadi. Supaya kita jangan ragu. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 tadi jelas. Jika kamu datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita akan didengarkan Tuhan. Maka dari itu, adik-adik, keep pray, tetap berdoa ya. Harus berdoa, apalagi di tengah-tengah pandemi ini sekarang. Kita doakan, semoga bisa kita masuk sekolah, ya kan? Bisa kita tatap muka, bisa kita sekolah minggu lagi kembali normal, semua normal. Bisa kita jumpa dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang selama ini mungkin dari video call apa segala macam ya. Kita berdoa, kita yakini bahwa kita menjadi saksi bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu dahsyat dan nyata. Semoga firman Tuhan pada hari Minggu Rogate ini boleh mengajari kita untuk semakin meneguhkan iman kita, untuk semakin menguatkan kepercayaan kita bahwa kita punya Allah yang hidup. Kalau kita punya Yesus yang hidup. Sekali lagi saya katakan, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Yesus yang hidup. Itu adalah satu kunci sama kita. Ya adik-adik ya, bisa ya? Oke? Abang yakin Tuhan yang memampukan kita untuk mampu mengerti tentang firman Tuhan. Ya adik-adik ya? Ya? Oke. Demikian firman Tuhan yang bisa abang sampaikan pada hari Minggu ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita kembali berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Ini cara berdoa ini pun ini merupakan salah satu juga hal yang diinginkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau adik-adik di rumah benar-benar kalau berdoa itu. Jangan pula waktu berdoa kayak gini lu buka matanya. Bapak kami, ya, ditengok pula mamanya baru masak agar-agar ya kan. Baru masak apa namanya itu ayam goreng ya kan. Jadi gak jadi dia doa, tiba-tiba berdoa Bapak kami, katanya dia udah lari ke dapur atau dia udah lari kemana, gak boleh. Ambil sikap yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, jangan ngintip-ngintip, ya kan? Gak boleh ngintip-ngintip. Baik sekarang coba kita coba. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari Minggu ini. Biarlah kami dikuatkan oleh firman-Mu dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Biarlah Tuhan kami semakin teguh akan kepercayaan iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di surga, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu melebihi dari segalanya. Bapa kami di surga, biarlah Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu kami, memberkati keluarganya. Jika ada adik sekolah minggu kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Jika ada adik sekolah minggu kami yang bersedih, Tuhan berikan penghiburan kepadanya. Jika ada adik-adik kami yang sedang dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan yang memulihkannya. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati seluruh adik-adik sekolah minggu, seluruh guru sekolah minggu, memberkati gereja kami AKBP Pardamaian, memberkati seluruhnya Tuhan kami, para majelis maupun para jemaat dan semuanya Tuhan yang di gereja AKBP Pardamaian ini. Boleh Tuhan semuanya kami menjadi berkat bagi semua orang. Ampuni kiranya dosa kami Tuhan, baik dari perkataan, pikiran, perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan kami mohon ampun di hadapan-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu semua, kita telah mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Bang Maju. Firman yang disampaikan Bang Maju meminta adik-adik sekolah minggu, kakak sekolah minggu, abang-abang sekolah minggu untuk tetap senantiasa melakukan firman Tuhan dan senantiasa berdoa. Untuk itu
kita mau menutup ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 223, Husombaho Tuhan. Semua bernyanyi adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, karena kita akan menutup ibadah kita satukan hati, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.